Netizen Indonesia dan beberapa netizen dari Asia Tenggara kompak bersatu. Gini awal mula konflik netizen Korea dan Asia Tenggara. Jagat media sosial dalam beberapa hari terakhir rupanya bukan cuma tempat orang unggah foto liburan atau meme kucing lucu. Dunia maya meledak karena suatu kejadian yang sekilas tampak biasa banget. Sebuah konser musik dan komentar netizen yang memunculkan reaksi besar antar negara. Itu semua bermula dari konser Day6 yang digelar di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia pada 31 Januari 2026. Di konser itu, beberapa fansite, akun yang biasanya khusus dibuat buat foto dan video artis dengan kamera profesional, kedapatan membawa kamera besar DSLR ke dalam venue. Padahal sebenarnya ada aturan yang melarang penggunaan kamera profesional demi kenyamanan penonton lain. Banyak netizen setempat yang merekam dan membagikan kejadian itu di media sosial, dan dari situlah percikan pertama muncul. Biasanya kalau ada aturan di suatu acara, orang nonton musik cuma ya ikutin aja. Tapi di sini, karena ada akun asing yang dianggap melanggar aturan dan mengganggu pengalaman orang lain, komentar mulai bermunculan. Bukannya berhenti, persoalan itu justru berubah jadi perdebatan di platform X bekas Twitter antara netizen lokal Malaysia dan fansite itu. Reaksi awal itu udah cukup buat memancing diskusi publik. Apa yang kedengerannya cuma soal aturan kamera, malah makin rumit saat sebagian netizen Korea Selatan yang sering disebut K-Nets, singkatan dari Korean Netizens, merespon kritik itu. Mereka tak hanya membela fansite itu, tapi beberapa komentar yang mereka tulis dianggap menyepelekan atau merendahkan masyarakat Asia Tenggara secara umum, termasuk menyinggung warna kulit, latar belakang budaya, sampai stereotip tentang ekonomi dan hiburan di kawasan ini. Begitulah caranya sebuah perdebatan kecil bisa berubah jadi gelombang diskusi lintas batas. Dari awalnya soal keluhan tentang kamera, kini jutaan unggahan bercampur antara kritik, sindiran, dan dukungan di lini masa. Itu bukan sekedar komentar kosong lagi, ini memicu solidaritas digital yang luas. Reaksi terhadap komentar-komentar yang dianggap merendahkan itu datang dari berbagai negara Asia Tenggara. Netizen dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Vietnam, sampai negara lainnya tampak mulai bersatu membentuk barisan yang kemudian ramai dipakai sebagai identitas digital. Siblings, gabungan dari SEA, Southeast Asia, dan siblings atau saudara. Istilah ini dipakai sebagai simbol solidaritas, persaudaraan, dan kebanggaan kawasan. Uniknya, bukan hanya saling balas makian yang muncul di lini masa. Banyak konten yang dibagikan oleh siblings justru berupa meme, foto budaya lokal, seni visual, atau diskusi tentang hal-hal positif dari masing-masing negara. Ini jadi semacam cara kolektif buat menunjukkan bahwa Asia Tenggara punya identitas budaya yang kuat, sekaligus menolak komentar merendahkan tadi. Bagian paling menarik dari fenomena ini sebenarnya bukan sekedar perang komentar. Ketika komentar pertama kali dilempar, beberapa dari netizen Korea Selatan tidak menyangka kalau respon mereka akan dibaca jutaan orang dan diinterpretasikan sedemikian rupa. Dalam beberapa unggahan mereka, ada yang tampak membela perilaku fansite itu dengan alasan budaya penggemar K-pop harus dihormati dimanapun. Ada pula yang menekankan pentingnya menjaga identitas budaya sendiri tanpa campur tangan orang luar. Namun karena ini terjadi di ruang digital yang cepat banget reaksinya, komentar-komentar itu cepat menyebar, dipotong, dibagikan ulang, sampai akhirnya jadi contoh di mana satu pernyataan bisa punya puluhan versi arti tergantung cara orang menafsirkannya. Itu juga yang bikin warganet dari Asia Tenggara bereaksi dengan cara yang sama cepatnya. Banyak netizen Asia Tenggara kemudian mengunggah hal-hal yang mereka banggakan. Keindahan alam Bali, budaya musik lokal, sampai karya kreatif dari artis daerah masing-masing. Ini bukan semata balas hinaan dengan hinaan. Ini lebih ke arah kita punya hal-hal positif juga sambil tepat menolak komentar yang dianggap menyudutkan identitas mereka. Kamu bisa lihat sendiri di banyak unggahan dengan hashtag SEA Siblings bahwa isinya sangat beragam. Ada foto pemandangan alam di Bali dan Filipina, ada klip video musik dari grup-grup lokal, ada pula meme humor tentang stereotip yang justru dibalik jadi bahan tertawa bersama. Semua itu menunjukkan bahwa respon solidaritas ini lebih dari sekedar perang komentar biasa. Ini jadi ruang buat mengekspresikan identitas budaya kolektif. Hal lain yang menarik adalah bagaimana beberapa netizen dari Korea Selatan sendiri menanggapi semua ini.
Tidak semuanya melanjutkan komentar negatif. Ada juga yang menyampaikan permintaan maaf atau penjelasan bahwa komentar mereka tidak dimaksudkan untuk merendahkan negara lain. Beberapa bahkan mencoba menjembatani perbedaan pandangan dengan menunjukkan bahwa komunikasi lintas budaya memang sering bikin salah paham jika konteksnya tidak sama. Apa yang terjadi di sini juga memperlihatkan bagaimana bahasa menjadi faktor penting dalam percakapan global. Ketika komentar ditulis dalam bahasa yang bukan bahasa utama pembaca, interpretasi bisa berubah cepat. Kadang hal yang ditulis tanpa maksud buruk bisa dibaca sebagai sesuatu yang merendahkan, apalagi kalau sudah dibawa ke konteks stereotip budaya yang lebih luas. Di sisi lain, fenomena ini juga menunjukkan bagaimana netizen Asia Tenggara bisa menjalin hubungan lintas negara dalam konteks digital. Biasanya Indonesia dan Malaysia saja bisa ribut soal hal-hal kecil, tapi di sini mereka malah bersatu bersama dengan netizen dari negara lain seperti Thailand, Filipina, dan Vietnam menanggapi isu yang sama dan memberi dukungan satu sama lain secara kolektif. Solidaritas macam ini juga menunjukkan satu hal, ruang digital memiliki kekuatan besar untuk memperluas wawasan budaya dan mempertemukan orang-orang dengan latar belakang berbeda di satu wadah yang sama. Tapi kekuatan itu juga berpotensi memicu debat yang ekstrim kalau rawan salah paham dan tidak ada rasa hormat terhadap perbedaan budaya. Misalnya komentar tentang video musik Nona yang diambil di latar sawah menjadi contoh bagaimana hal sederhana bisa dibaca dengan bermacam interpretasi. Untuk warganet Asia Tenggara, sawah mungkin jadi simbol budaya dan kehidupan agraris yang punya banyak nilai. Tapi ketika dikomentari dengan istilah negatif oleh pihak lain, itu mudah banget dilihat sebagai penghinaan terhadap profesi dan budaya lokal. Begitu pula nama aktor Indonesia Baskara Mahendra yang ikut terseret ke percakapan itu karena foto profilnya digunakan oleh netizen dan kemudian dibahas oleh pihak lain. Momen seperti ini menunjukkan bagaimana figur publik bisa tiba-tiba menjadi bagian dari isu besar tanpa sengaja, sekedar karena mereka dipakai sebagai bagian dari thread atau meme di media sosial. Bagi kamu yang mungkin berpikir fenomena ini cuma pergurauan internet biasa, lihat jumlah tagar dan unggahan yang membahasnya. Di platform X, tagar-tagar seperti Knets dan Siblings sudah muncul di trending topik di banyak negara Asia Tenggara selama berhari-hari, menandakan bagaimana luasnya percakapan ini. Tentu dinamika ini bukan sekedar perang komentar. Ini jadi cermin bagaimana budaya pop global seperti K-pop bisa mendatangkan kebahagiaan dan hubungan multinasional, tapi juga bisa memunculkan gesekan budaya kalau tidak ada rasa saling menghormati sejak awal. Orang-orang dari berbagai negara ikut serta di dalamnya bukan karena mereka tidak punya hal lain buat dilakukan, tapi karena ruang digital itu adalah tempat di mana isu semacam ini bisa menyebar dengan cepat dan memicu resonansi luas. Ada pelajaran besar di sini buat siapapun yang aktif di internet. Kritik atau komentar sekecil apapun bisa berkembang tak terduga ketika banyak orang membaca, menafsirkan, dan berbagi konten itu dalam konteks yang berbeda. Semua orang harus ingat bahwa lain budaya belum tentu sama tafsirnya. Menghormati aturan setempat, memahami konteks sosial dan etika digital jelas lebih penting daripada asal komentar. Apapun itu, tema besar dari fenomena ini adalah satu kata sederhana, komunikasi. Bagaimana cara kita berkomunikasi di ruang digital, bagaimana satu pernyataan bisa diartikan beragam, dan bagaimana solidaritas bisa tumbuh justru dari konflik kecil tadi. Ini bukan sekedar tentang siapa yang benar salah dalam perang komentar, tapi bagaimana percakapan digital lintas budaya bisa jadi peluang buat saling memahami.